13. Tetapi walaupun kita menghilangkan argumen-argumen ini, tetap saja tidak ada makhluk hidup yang ditemukan tidak memiliki permulaan dan tidak akan berakhir. Karena setiap makhluk hidup memiliki indera, tentu saja mereka semua dapat merasakan panas dan dingin, manis dan pahit. Dan tidak mungkin mereka dapat merasakan hal-hal menyenangkan tanpa merasakan yang sebaliknya. Sehingga jika mereka merasakan kesenangan, mereka juga merasakan kesakitan. Dan apapun yang merasakan kesakitan pasti merasakan kematian. Jadi, setiap makhluk hidup tidak ada yang kekal. Selain itu, sesuatu yang tidak dapat merasakan kesenangan atau sakit tidak dapat dikatakan makhluk hidup. Di satu sisi, setiap makhluk hidup pasti dapat merasakan kesenangan dan sakit, dan jika, di sisi lain, setiap makhluk yang merasakan sensasi ini tidak dapat kekal, kita bisa menyimpulkan bahwa karena tidak ada makhluk hidup yang tidak dapat merasa, tidak ada makhluk hidup yang kekal. Selain itu, tidak ada makhluk hidup tanpa keinginan dan keengganan. Keinginan terhadap hal-hal yang sesuai dengan sifatnya, dan keengganan terhadap yang sebaliknya. Setiap makhluk hidup tentu mencari hal-hal yang mereka inginkan, dan menolak yang tidak diinginkan. Apa yang mereka tolak berlawanan dengan sifatnya, dan alhasil dapat menghancurkannya. Maka setiap makhluk hidup pasti akan hancur. Ada banyak sekali argumen untuk membuktikan, apapun yang bisa merasa bisa hancur. Karena dingin, panas, kesenangan, sakit, dan semua yang memengaruhi indera, ketika berlebihan, menyebabkan kerusakan. Karena tidak ada makhluk hidup yang tidak bisa merasa, tidak ada yang kekal. 14. Hakikat makhluk hidup bisa jadi tunggal atau majemuk. Tunggal, jika hanya tercipta dari tanah, api, udara, atau air, dan makhluk ini seperti apa tidak dapat dipahami. Majemuk, jika tersusun dari beberapa unsur, yang setiap unsur memiliki kedudukannya sendiri, dan memiliki kecenderungan alami terhadap kedudukannya, unsur ini cenderung menuju tempat tertinggi, unsur itu menuju tempat terendah, dan yang lainnya menuju bagian tengah. Unsur-unsur ini dapat bersatu pada waktu tertentu, tetapi tidak selamanya. Karena setiap unsur pasti kembali ke kedudukan semulanya. Jadi, tidak ada makhluk hidup yang abadi. Tetapi sektemu, Balbus, biasa menghubungkan segala hal dengan energi api, suatu opini yang saya yakin kau mengambilnya dari Herakleitos, yang ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang. Tetapi karena dia sepertinya tidak ingin dipahami, kita akan mengabaikannya. Kalian kaum Stoik mengatakan bahwa semua energi adalah api. Bahwa semua tubuh yang hidup akan mati saat panas itu hilang, dan bahwa di seluruh alam apapun yang memiliki panas hidup dan berkembang. Tetapi saya tidak dapat memahami bagaimana tubuh akan mati karena kehilangan panas, dan bukan karena kehilangan kelembapan, terutama karena tubuh juga akan mati karena panas yang sangat berlebih, sehingga kehidupan makhluk hidup tidak lebih tergantung pada api daripada unsur-unsur lainnya. Namun, udara dan air memiliki kemiripan sifat dengan api dan panas. Tetapi mari kita lihat saja kemana ini menuju. Kalau tidak salah, kau meyakini bahwa di seluruh alam tidak ada apapun selain api, yang hidup dengan sendirinya. Mengapa api dan bukan udara, anima, melihat bahwa jiwa dari makhluk hidup juga terbuat darinya, yang dari sini terbentuk kata animal, makhluk hidup. Tetapi bagaimana kau meyakini bahwa jiwa tak lain hanyalah api? Padahal tampak lebih mungkin jika jiwa adalah suatu campuran api dan udara. Tetapi jika api hidup sendiri, tidak tercampur dengan unsur apapun, ia pasti dapat merasa, karena keberadaannya dalam tubuh kita membuat kita dapat merasa. Dan argumen saya sebelumnya akan diulang, bahwa apapun yang dapat merasa pasti dapat merasakan kesenangan dan kesakitan, dan apapun yang dapat merasakan kesakitan juga akan mengalami kematian. Oleh karenanya, kau tidak dapat membuktikan bahwa api itu abadi. Kalian kaum Stoik beranggapan bahwa semua api membutuhkan makanan, yang tanpanya tidak akan bisa hidup, sehingga matahari, bulan, dan semua bintang memakan air tawar atau asin. Dan alasan yang Kleantes berikan mengapa matahari mundur dan tidak pergi melampaui titik baliknya di musim panas atau dingin, adalah karena ia tidak boleh terlalu jauh dari sumber makanannya.
Kita akan mendiskusikan ini segera, tetapi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang dapat berakhir hakikatnya tidak mungkin kekal. Bahwa jika api kekurangan makanan, ia akan berakhir, dan bahwa, karenanya, api pada hakikatnya tidak kekal. 15. Lalu, Tuhan macam apa itu yang tidak memiliki sifat baik satupun? Akankah kita menyematkan kebijaksanaan, suatu sifat baik yang terdapat di dalam pengetahuan mengenai hal-hal baik, buruk, dan tidak baik juga tidak buruk, kepada Tuhan? Apa yang ia butuhkan untuk membedakan yang baik dan yang buruk? Sedangkan ia sendiri tidak dan tidak dapat memiliki keburukan apapun. Apa kegunaan akal dan pemahaman baginya? Kita manusia, tentu saja, merasa akal dan pemahaman berguna untuk membantu kita mencari tahu hal-hal yang tidak jelas bagi kita, sedangkan tidak ada yang tidak jelas bagi Tuhan. Mengenai keadilan, yang memberi setiap orang haknya sendiri, ini tidak cocok bagi Tuhan. Karena sifat baik ini, menurut ajaranmu, terlahir dari manusia dan masyarakat sipil. Penguasaan diri, yaitu penahanan nafsu dari kenikmatan jasmani, dan jika jasmani ini ada memiliki tempat di surga, begitu juga kenikmatan. Terakhir, jika Tuhan dianggap memiliki kekuatan, dalam keadaan apa kekuatan itu muncul? Dalam kesusahan, dalam kelahiran, dalam bahaya. Padahal, tak ada satupun dari hal-hal ini yang dapat memengaruhi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memahaminya sebagai Tuhan, yang tidak menggunakan akal, dan tidak memiliki sifat baik apapun? Tetapi, ketika saya memikirkan apa yang telah dijelaskan oleh kaum Stoik, saya tidak lagi memandang rendah orang-orang bodoh dan tidak terpelajar. Karena ini adalah ketuhanan mereka. Bangsa Suriah menyembah ikan. Bangsa Mesir menuhankan hampir semua jenis hewan. Bangsa Yunani menuhankan banyak manusia, seperti Alabandus di Alabandi, Tenes di Tenedos. Dan semua orang Yunani menghormati Leucothea, yang sebelumnya bernama Ino, yang memiliki putra-putra bernama Palaemon, Hercules, Asklepios, dan Tindaridae. Sementara rakyat kita mendewakan Romulus, dan banyak lagi, yang mereka pikir diterima di surga seperti warga baru yang baru didaftarkan. Ini adalah Tuhan-Tuhan dari orang-orang bodoh. 16. Bagaimana pendapat kalian para filsuf? Dalam hal apa keyakinan-keyakinan ini lebih baik? Saya tidak akan membahasnya. Keyakinan-keyakinan ini tentu sangat mengagumkan. Maka marilah kita anggap alam semesta sebagai Tuhan. Untuk itu, saya kira, adalah maksud dari kutipan ini, lihatlah langit bercahaya di atas sana, yang semua orang sebut Jove. Tetapi mengapa kita menambahkan lebih banyak Tuhan lagi? Betapa banyaknya jumlah Tuhan. Setidaknya, seperti itulah yang tampak bagi saya. Karena setiap rasi bintang, menurutmu, adalah Tuhan. Kau memberi nama hewan kepada sebagian dari mereka, seperti kambing, kalajengking, banteng, singa. Sebagian lagi bernama benda mati, seperti kapal, altar, mahkota. Tetapi anggaplah semua ini diakui, bagaimana keyakinan-keyakinan lainnya diakui, atau bahkan dipahami. Kita menyebut jagung sebagai siris, dan anggur sebagai bacchus. Kita memang menggunakan cara bicara yang biasa. Tetapi apakah kau merasa ada yang begitu marah, karena meyakini bahwa makanannya adalah Tuhan? Mengenai mereka yang, katamu, dari manusia menjadi dewa, saya ingin belajar darimu, bagaimana hal itu bisa terjadi, atau, jika itu pernah terjadi, mengapa sekarang tidak? Saya tidak memahami, dalam pikiran saya sekarang, bagaimana Hercules terbakar oleh obor di Gunung Oeta, sebagaimana yang Accius katakan, lolos dari lautan api ini, ke rumah abadi milik ayahnya. Selain itu, Homer juga mengatakan bahwa Ulysses menemuinya di dunia bawah, di antara orang-orang mati lainnya. Tetapi saya juga ingin mengetahui Hercules mana yang harus kita puja. Karena mereka yang telah mempelajari sejarah ini secara mendalam mengatakan ada beberapa Hercules. Yang paling kuno yaitu yang bertarung dengan Apollo, memperebutkan tiang ular di Delphi, dan merupakan putra dari Jupiter dan Listo, dan putra dari Jupiter paling kuno juga. Karena kita menemukan banyak Jupiter juga dalam sejarah Yunani. Yang kedua adalah Hercules dari Mesir, dan diyakini merupakan putra Nilus, dan merupakan penulis dari buku Frigia. Yang ketiga, yang kepadanya mereka beri persembahan, salah satu dari Idaei Daktili. Tubuh tahayul manusia yang ditempatkan di Gunung Ida di Frigia. Yang keempat adalah putra Jupiter dan Asteria,
saudara perempuan dari Latona, yang disembah terutama oleh bangsa Tyrian, yang menganggap bahwa Carthage adalah anak perempuannya. Yang kelima, bernama Belus, disembah di India. Yang keenam yaitu putra dari Alkmene dan Jupiter, tetapi Jupiter yang ketiga, karena ada banyak Jupiter, seperti yang akan segera kau pahami. 17. Karena pembahasan ini telah menggiring saya begitu jauh, saya akan meyakinkan kalian bahwa saya telah mempelajari agama dari upacara-upacara keagamaan, kebiasaan para leluhur kita, dan mangkuk kecil Numa, yang Lalius sebutkan dalam tulisannya yang terkenal, dengan lebih baik daripada mempelajarinya dari kaum Stoik. Karena katakan pada saya, jika saya adalah pengikut ajaran kalian, jawaban apa yang harus saya berikan atas pertanyaan-pertanyaan ini? Jika makhluk-makhluk yang kau sebutkan adalah dewa, apakah nimfa-nimfa juga adalah dewi? Jika mereka adalah dewi, apakah Pan dan Satir juga sama? Padahal Pan dan Satir tidak bersifat ketuhanan, sehingga nimfa bukanlah dewi. Tetapi nimfa-nimfa ini memiliki kuil-kuil yang didedikasikan untuk mereka. Apa yang kau simpulkan dari ini? Makhluk-makhluk lainnya yang memiliki kuil tidak lantas adalah dewa. Tetapi mari kita lanjutkan. Kau menyebut Jupiter dan Neptunus sebagai dewa, kalau begitu, saudara laki-laki mereka, Pluto, adalah dewa juga. Dan jika demikian, sungai-sungai itu juga adalah dewa yang mereka katakan mengalir di dunia bawah, Acheron, Kokitos, Periplegethon, juga Haron dan Kerberos, adalah dewa. Tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan. Pluto sendiri juga tidak bisa dianggap dewa. Lalu, apa yang akan kau katakan mengenai saudara laki-lakinya? Inilah yang dulu dibantah oleh Carneades. Bukan dengan maksud untuk menyingkirkan Tuhan, karena apa yang kurang memuaskan bagi seorang filsuf, tetapi untuk meyakinkan kita bahwa mengenai hal itu, kalian kaum Stoik, mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Lalu, jika Jupiter dan Neptunus adalah dewa, tambahnya, dapatkah sifat ketuhanan itu disangkal untuk ayah mereka, Saturnus, yang sebagian besar disembah di seluruh barat? Jika Saturnus adalah dewa, ayahnya, Coelus, pasti dewa juga, dan begitu juga orang tua dari Coelus, yaitu Aether dan Dais, juga saudara laki-laki dan perempuan mereka, yang oleh ahli silsilah kuno diberi nama cinta, kelicikan, ketakutan, usaha, iri, takdir, tua, kematian, kegelapan, penderitaan, ratapan, kesukaan, penipuan, kegigihan, nasib, Hesperides, dan mimpi. Kesemuanya ini merupakan keturunan dari Erebus dan Nyx. Dewa-dewi aneh ini harus diterima, kalau tidak, orang tua mereka harus ditolak. 18. Jika kau mengatakan bahwa Apollo, Vulcan, Merkurius, dan sisanya yang semacam itu adalah dewa, dapatkah kau meragukan ketuhanan Hercules, Asklepios, Bacchus, Castor, dan Pollux? Mereka ini juga disembah seperti yang sebelumnya disebutkan. Dan bahkan lebih banyak disembah di beberapa tempat. Oleh karenanya mereka harus diperhitungkan sebagai dewa, walaupun ibu mereka adalah manusia. Aristaeus, yang dikisahkan merupakan putra Apollo, dan yang menemukan cara membuat minyak dari buah zaitun, Theseus putra Neptunus, dan yang lainnya yang ayahnya adalah dewa, tidakkah mereka dianggap dewa juga? Tetapi bagaimana menurutmu mereka yang ibunya adalah dewi? Tentu saja mereka memiliki gelar ketuhanan yang lebih baik. Karena dalam hukum sipil, anak yang terlahir dari ibu yang bebas adalah bebas juga. Maka dalam hukum alam, ia yang ibunya adalah seorang dewi pasti menjadi dewa atau dewi. Para penghuni pulau Astipalaya menyembah Achilles. Dan jika ia adalah dewa, begitu juga Orpheus dan Rhesus, yang memiliki seorang musai sebagai ibunya. Jika tidak, mungkin pernikahan manusia dengan dewi laut lebih dianggap penting daripada pernikahan manusia dengan dewi darat. Orpheus dan Rhesus tidak disembah dimanapun, dan jika mereka bukanlah dewa, karena tidak disembah siapapun, bagaimana bisa yang lainnya menjadi dewa? Kau, Balbus, tampak setuju dengan saya bahwa mereka dipuja bukan karena kekekalan mereka, melainkan karena sifat-sifat baik yang dimiliki para pahlawan ini. Tetapi jika kau berpikir Latona seorang dewi, bagaimana bisa kau tidak mengakui Hekate sebagai dewi juga, yang merupakan anak perempuan dari Asteria, saudara perempuan Latona? Tentu saja dia juga adalah dewi, jika kita melihat dari altar dan kuil yang didirikan untuknya di Yunani.
Dan jika Hekate adalah dewi, bagaimana bisa kau menolak Eumenides juga adalah dewi? Karena mereka juga memiliki kuil di Athena, dan, saya yakin, di Roma juga, di dalam suatu hutan kecil yang diberi nama seperti nama mereka. Dewi-dewi ini, yang kita lihat sebagai pengawas tingkah laku dan penghukum atas tindak kejahatan manusia, saya rasa, pasti memiliki sifat ketuhanan juga. Sebagaimana pendapatmu bahwa dewa-dewi terlibat dalam urusan manusia, maka kita juga harus mengakui seorang dewi yang mendampingi wanita-wanita melahirkan, yang bernama Natio, berasal dari Nascentibus, keturunan yang dilahirkan, dan yang kepadanya kita memberi pengorbanan saat kita melakukan pawai mengelilingi kuil-kuil di daerah Ardaya. Tetapi jika ia adalah dewi, kita juga harus mengakui ketuhanan semua yang kau sebutkan, kehormatan, keimanan, kecerdasan, kerukunan, juga harapan dan memori. Dan segala sesuatu yang dapat kita terima dengan imajinasi di dalam pikiran kita. Jika akibat-akibat ini tidak dapat diterima, begitu juga penyebabnya. 19. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Jika makhluk-makhluk ini adalah dewa-dewi yang kita sembah dan hormati, mengapa Serapis dan Isis tidak mendapat julukan yang sama? Dan jika Serapis dan Isis diakui sebagai dewa, mengapa kita harus menolak ketuhanan bangsa asing? Kalau begitu, kita harus menuhankan lembu, kuda, burung ibis, burung elang, ular, buaya, ikan, anjing, serigala, kucing, dan hewan-hewan lainnya. Jika kita menelusuri sumber dari tahayul ini, kita juga harus menolak alasan ketuhanan-ketuhanan ini muncul. Akankah Ino, yang orang Yunani sebut Leucothea, dan kita sebut Matuta, dianggap dewi, karena ia adalah anak perempuan Cadmus, dan akankah gelar ketuhanan itu ditolak untuk Kirke dan Pasiphae, yang memiliki ayah seorang dewa matahari, dan memiliki Perseis, anak perempuan dari Okeanid, sebagai ibunya? Benar, Kirke juga dipuja oleh masyarakat Circaum, makanya kau menganggapnya dewi. Tetapi bagaimana menurutmu tentang Medea, cucu dewa matahari dan Okeanid, dan anak perempuan dari Aetes dan Idia? Apa yang akan kau katakan mengenai saudara laki-lakinya, Absyrus, yang Pacuvius sebut Aegialus, meskipun nama Absyrus lebih sering muncul dalam tulisan-tulisan kuno? Jika kau tidak menuhankan satupun dari semuanya, akan menjadi apa Ino? Karena semua klaim mengenai dewa-dewi ini berasal dari sumber yang sama. Akankah Amphiaraos dan Troponius disebut dewa? Penagih pajak kita, ketika sebagian tanah di Beotia dibebaskan dari pajak, karena merupakan milik dewa-dewi yang kekal, menyangkal adanya makhluk yang kekal yang dulunya adalah manusia. Tetapi jika kau menuhankan Amphiaraos dan Troponius, Erechteus tentu saja adalah dewa, yang kuil dan pendetanya telah kita lihat di Athena. Lalu dapatkah kau menolak mengakui Codrus juga, dan banyak lagi yang berjuang menumpahkan darah demi kebebasan negeri mereka? Dan jika tidak dibolehkan menganggap semua manusia ini sebagai dewa, tentu saja, kemungkinan kau tidak menerima kami mengakui ketuhanan makhluk-makhluk yang sebelumnya disebutkan yang darinya kesimpulan ini ditarik. Juga, dapat kita lihat bahwa jika di banyak negara, orang-orang akan memuja kenangan akan mereka yang menunjukkan keberanian, ini dilakukan untuk menyemangati yang lainnya untuk melakukan kebaikan. Serta untuk membuat manusia lebih berani menghadapi bahaya dalam melayani negaranya. Inilah alasan sesungguhnya mengapa orang Athena menuhankan Erechteus dan anak perempuannya, serta telah mendirikan kuil bernama Leucorion untuk anak perempuan Leus. Alabandus lebih dipuja di kota yang ia temukan daripada dewa-dewa terkenal lainnya. Dari sini Stratonicus membuat pernyataan ketika di negaranya, ia berhadapan dengan seseorang yang ia tidak suka yang bersikeras bahwa Alabandus adalah dewa, tetapi Hercules bukan. Baiklah, ujarnya, maka biarkan saya merasakan amarah Alabandus, dan kau merasakan amarah Hercules. 20. Tidakkah kau memikirkan, Balbus, seberapa jauh argumen-argumenmu mengenai ketuhanan langit dan bintang-bintang? Kau menuhankan matahari dan bulan, yang bangsa Yunani anggap Apollo dan Diana. Jika bulan adalah Tuhan, bintang fajar, planet-planet lainnya, serta semua bintang tetap juga adalah Tuhan. Lalu mengapa pelangi juga tidak termasuk ke dalam makhluk yang bersifat ketuhanan? Karena pelangi begitu indah sehingga dikatakan merupakan anak perempuan dari Thaumas. Tetapi jika kau menuhankan pelangi, apa yang kau lakukan kepada awan? Karena warna-warna yang tampak pada pelangi terbentuk dari awan, dan salah satu awan ini dikisahkan melahirkan kentaur.
Dan jika kau menuhankan awan, kau juga harus menuhankan musim, yang bangsa Romawi anggap suci. Angin topan, hujan, badai, dan tornado, kalau begitu harus dianggap Tuhan. Tentu saja, setidaknya, kapten-kapten kita biasa mempersembahkan korban kepada ombak sebelum mereka memulai pelayaran. Sebagaimana kau menuhankan bumi dengan nama Siris, karena, seperti yang kau katakan, ia menghasilkan buah-buahan, Agirendo, dan lautan dengan nama Neptunus, begitu juga dengan sungai dan sumber mata air. Oleh karena itulah Maso, penakluk Corsica, mendedikasikan sebuah kuil untuk sumber mata air, dan nama-nama Tiber, Spino, Almo, Nodinus, serta sungai-sungai yang berdekatan lainnya ada di dalam doa-doa para augur. Maka, bisa jadi jumlah dewa-dewi itu tidak terbatas, atau kita harus mengakui mereka tidak ada, dan sama sekali tidak menyetujui serial tahayul yang tiada akhir semacam itu. 21. Tidak ada satupun dari pernyataan-pernyataan ini yang dapat diakui. Sekarang saya harus lanjut. Balbus, untuk menanggapi mereka yang mengatakan bahwa, mengenai makhluk hidup yang dituhankan itu, yang kita sembah dengan taat dan beriman, sesungguhnya tidak dikirim dari dunia manusia ke langit. Pertama, mereka yang disebut ahli teologi mengatakan bahwa ada 3 Jupiter. Yang pertama dan yang kedua yang lahir di Arkadia, salah satunya adalah putra Aether, dan ayah Proserpine dan Bacchus, yang satu lagi merupakan putra Coelus, dan ayah Minerva, yang disebut Dewi dan penemu perang. Yang ketiga merupakan putra Saturnus di Pulau Kreta, tempat makamnya diperlihatkan. Anak-anak Jupiter, Dioskouroi, juga, di Yunani, memiliki banyak nama. Pertama, ketiga anak yang di Athena disebut Anaktes, Tritopatreus, Eubuleus, dan Dionysus, anak-anak Raja Jupiter paling kuno dengan Proserpine. Selanjutnya, yaitu Castor dan Pollux, anak-anak Jupiter yang ketiga dan Leda. Terakhir, 3 anak lainnya, yang disebut Alco, Melampus, dan Timolus, putra-putra Atreus, yang merupakan putra Pelops. Mengenai para Musai, awalnya ada 4, Hebriope, Aed, Arche, dan Melete, anak perempuan dari Jupiter kedua. Setelahnya ada 9 anak-anak perempuan dari Jupiter ketiga dan Mnemosyne. Ada juga 9 yang lainnya, yang merupakan anak-anak Pyrrhus dan Antiopa, yang para penyair biasa sebut Pierides dan Pieriae. Kendati Sol, matahari, dinamai demikian, katamu, karena ia Solus, tunggal, berapa banyak matahari yang para ahli teologi sebutkan? Yang pertama, putra Jupiter dan cucu Aether. Yang kedua, putra Hyperion. Yang ketiga, yang bangsa Mesir yakini dari kota Heliopolis, putra Vulcan, putra Nilus. Yang keempat dikisahkan terlahir di Rhodes pada zaman pahlawan Acantho, dan merupakan kakek dari Ialisus, Camirus, dan Lindus. Yang kelima, yang dianggap Aretes dan Kirke, lahir di Holhis. 22. Ada juga beberapa Vulcan. Yang pertama, yang darinya dan Minerva dikisahkan telah terlahir Apollo, yang para sejarawan kuno sebut dewa pelindung Athena, yaitu putra Coelus. Yang kedua, yang orang-orang Mesir sebut Opas, dan yang mereka anggap sebagai pelindung Mesir, adalah putra Nilus. Yang ketiga, yang dikisahkan bertanggung jawab atas bengkel-bengkel pandai besi di Lemnos, merupakan putra Jupiter ketiga dan Juno. Yang keempat, yang memiliki pulau-pulau di dekat Sisilia bernama Vulcaniae, merupakan putra Menalius. Merkurius pertama memiliki Coelus sebagai ayahnya dan Dai sebagai ibunya. Merkurius yang kedua, yang dikisahkan tinggal di dalam gua bawah tanah, yang disebut juga Gua Troponius, adalah putra Valens dan Poronis. Yang ketiga, yang darinya dan Penelope, Pan terlahir, adalah putra Jupiter ketiga dan Maya. Yang keempat, yang bangsa Mesir anggap tidak boleh disebutkan namanya, adalah putra Nilus. Yang kelima, yang kita sebut, dalam bahasa mereka, Hot, seperti nama bulan pertama dalam tahun mereka, ialah yang disembah oleh orang Peneum, dan diceritakan telah membunuh Argus, dan karenanya melarikan diri ke Mesir, dan mengajar hukum serta huruf kepada bangsa Mesir. Asklepios yang pertama, yang disembah di Arkadia, yang diceritakan telah menemukan probe, alat bedah berujung tumpul, dan orang pertama yang mengajari manusia membalut luka, adalah putra Apollo. Yang kedua, yang tewas terbunuh petir, dan diceritakan dikubur di Cinosura, adalah saudara laki-laki Merkurius yang kedua. Yang ketiga, yang diceritakan telah menemukan pencahar perut dan pencabutan gigi,
adalah putra Archippus dan Arsinoe, dan di Arkadia terdapat makamnya, dan hutan yang didedikasikan untuknya, dekat Sungai Lusium. 23. Saya baru saja membahas Apollo yang paling kuno, yang merupakan putra Vulcan, dan pelindung Athena. Apollo lainnya yaitu putra Corybas, dan lahir di Kreta, dan dikisahkan memperebutkan pulau itu dengan Jupiter sendiri. Apollo ketiga, yang datang dari daerah Hyperboreai ke Delphi, adalah putra Jupiter yang ketiga dan Latona. Yang keempat yaitu dari Arkadia, yang disebut Nomio oleh orang-orang Arkadia, karena mereka menganggapnya sebagai pembuat hukum. Juga ada banyak Diana. Yang pertama, yang dikisahkan sebagai ibu dari Cupid bersayap, adalah anak perempuan Jupiter dan Proserpine. Yang kedua, yang lebih dikenal, adalah anak perempuan Jupiter ketiga dan Latona. Yang ketiga, yang bangsa Yunani sering panggil dengan nama ayahnya, adalah anak perempuan Upis dan Glauce. Ada juga banyak Diony. Yang pertama merupakan putra Jupiter dan Proserpine. Yang kedua, yang dikisahkan telah membunuh Nyesa, adalah putra Nilus. Yang ketiga, yang berkuasa di Asia, dan untuknya lah Sabasia didirikan, adalah putra Caprius. Yang keempat, yang untuknya perayaan Orphik diselenggarakan, adalah putra Jupiter dan Luna. Yang kelima, yang dianggap telah mendirikan Trieterides, adalah putra Susus dan Tione. Venus yang pertama, yang memiliki kuil di Elis, merupakan anak perempuan Coelus dan Dais. Venus yang kedua tercipta dari buih-buih laut, dan dikisahkan darinya dan Merkurius, Cupid kedua terlahir. Venus ketiga, anak perempuan Jupiter dan Diana, menikah dengan Vulcan, tetapi dikisahkan memiliki anak bernama Anteros dari Mars. Venus keempat berasal dari Surya dan anak Tiro, yang disebut Astarte, dan diceritakan menikah dengan Adonis. Saya telah menyebutkan salah satu Minerva, ibu dari Apollo. Minerva kedua, yang disembah di Sais, suatu kota di Mesir, adalah anak perempuan Nilus. Minerva ketiga, yang juga telah saya sebutkan, adalah anak perempuan Jupiter. Minerva keempat, anak perempuan Jupiter dan Corybhe, anak perempuan Okeanus, orang-orang Arkadia menyebutnya Coria, dan meyakini bahwa dialah yang menciptakan kereta berkuda empat. Yang kelima, yang digambarkan memiliki sayap pada pergelangan kakinya, adalah anak perempuan Pallas. Dan dikisahkan membunuh ayahnya karena berusaha merenggut kesuciannya. Cupid pertama dikisahkan merupakan anak dari Merkurius dan Diana pertama. Cupid kedua, anak Merkurius dan Venus kedua. Cupid ketiga, sama seperti Anteros, anak Mars dan Venus ketiga. Semua opini ini muncul dari dongeng-dongeng lama yang tersebar di Yunani. Ini adalah suatu keyakinan yang, Balbus, kau tahu, harus dihentikan, agar pemujaan agama tidak berantakan. Tetapi, kalian kaum Stoik tidak hanya tidak membantahnya, malah menyetujuinya dengan memberi penjelasan dalam setiap maknanya. Lalu, apakah menurutmu, setelah sanggahan ini, gagasan-gagasan ini perlu dibantah dengan argumen-argumen yang lebih halus? Tetapi mari kita kembali membahas kesesatan ini. 24. Kita melihat bahwa pikiran, keimanan, harapan, sifat baik, kehormatan, kemenangan, kesehatan, kerukunan, dan hal-hal semacam itu, adalah alami, dan tidak mengandung sifat ketuhanan di dalamnya. Karena hal-hal ini melekat di dalam diri kita, seperti pikiran, keimanan, harapan, sifat baik, dan kerukunan, atau sesuatu yang kita inginkan, seperti kehormatan, kesehatan, dan kemenangan. Tentu saja saya mengetahui hal-hal ini berguna bagi kita, dan melihat bahwa patung-patungnya telah didirikan. Tetapi mengenai sifat ketuhanannya, saya akan mulai mempercayainya saat kau telah membuktikannya dengan pasti. Dari jenis ini saya akan menyebutkan, khususnya, keberuntungan, yang tidak bisa dipisahkan dari inkonsistensi dan kebetulan, yang tentu merupakan sifat-sifat tidak layak bagi makhluk yang memiliki sifat ketuhanan. Tetapi mengapa kau senang dengan pemaparan dongeng-dongeng dan etimologi nama-nama ini? Bahwa Coelus dikebiri oleh putranya, dan bahwa Saturnus diikat dengan rantai oleh putranya. Dengan pembelaanmu terhadap dongeng-dongeng fiksi seperti ini, kau akan membuat penulisnya tampak seperti bukan hanya waras, melainkan sangat bijak. Tetapi kesulitanmu dengan etimologi-etimologimu membuat kami kasihan. Bahwa Saturnus dinamai demikian karena sesaturat anis, ia penuh akan tahun.
Ma-Force atau Mars, karena makna Fortitude, ia menghasilkan perubahan besar. Minerva, karena Minuit, ia mengurangi, atau karena Minatur, ia mengancam. Venus, karena Venit et Omnia, ia mendatangi segalanya. Ceres, Agerendo, menghasilkan. Bahaya sekali metode ini. Karena ada banyak nama yang akan memusingkanmu. Bagaimana dengan nama V Jupiter dan Vulcan? Meskipun, memang, jika menurutmu kata Neptunus berasal dari Nando, berenang, padahal kelihatannya kau yang lebih sering berada di laut daripada Neptunus, kau bisa dengan mudah menemukan asal mula dari semua nama, karena satu huruf saja bisa dihubung-hubungkan. Pertama adalah Zeno, kemudian Cleanthes dan Chrysippus, yang membuat kesukaran tidak penting dalam memaparkan dongeng-dongeng belaka, dan memberi alasan untuk setiap nama dewa, yang benar-benar mengakui bahwa mereka yang kita sebut dewa, bukanlah Tuhan, melainkan sesuatu yang abstrak, dan menganggap yang sebaliknya adalah suatu kekeliruan. 25. Tetapi kekeliruan ini begitu tersebar luas, sehingga bahkan bukan hanya hal-hal buruk yang memiliki gelar ketuhanan, melainkan juga pengorbanan-pengorbanan dipersembahkan kepada mereka. Seperti Dewi Demam yang memiliki kuil di Bukit Palatine, dan kuil Dewa Kematian di dekat kuil Dewa Lares, dan kita melihat di Bukit Esquiline suatu altar yang didedikasikan untuk Dewa Nasib Buruk. Biarlah semua kekeliruan semacam ini dibuang dari filsafat yang membuat kita, dalam perdebatan kita mengenai Tuhan yang kekal, mengemukakan sifat-sifat yang tidak layak mengenai zat-zat yang kekal. Saya tahu sendiri apa yang harus saya yakini, yang jauh berbeda dari apa yang kau katakan. Kau menganggap Neptunus sebagai suatu kecerdasan yang menyebar di lautan. Begitu juga dengan Ceres di bumi. Saya tidak bisa, saya akui, memahami, atau menerka-nerka, apakah kecerdasan laut dan bumi itu. Jadi, untuk mempelajari keberadaan para Tuhan, dan bagaimana gambaran serta karakter mereka, saya harus mempelajarinya di tempat lain, bukan pada kaum Stoik. Mari kita lanjut ke dua bagian lainnya dalam perdebatan kita. Pertama, apakah ada ketuhanan takdir yang memimpin dunia? Dan kedua, apakah takdir itu memerhatikan umat manusia? Karena ini adalah sisa pembahasanmu, dan saya merasa bahwa, jika kau menyetujuinya, kita harus membahasnya dengan lebih akurat. Dengan sepenuh hati, ujar Velleius, karena saya dengan senang hati menyetujui apa yang kau katakan hingga saat ini, dan masih berharap lebih darimu. Saya tidak berniat menginterupsi, ucap Balbus kepada Cotta, tetapi kita akan membahas lagi di lain waktu, dan saya tentu akan meyakinkanmu. 26. Sekarang, inilah akal, yaitu suatu kemampuan berpikir yang kau katakan tidak diberikan kepada hewan, dan hanya dianugerahkan kepada manusia. Betapa bernilainya, betapa besarnya anugerah ini. Lihatlah Medea yang sama terbang dari ayahnya dan tanah kelahirannya. Si malang yang bersalah terbang dari pemburunya. Dengan tangannya sendiri Absyrus tewas, lah mencerai-beraikan anggota tubuh Absyrus yang koyak di atas dataran, sehingga sang ayah yang mencintainya tenggelam dalam duka cita, dengan begitu ia dapat selamat. Pemikiran, juga kejahatan, pasti diperlukan dalam menyiapkan hal semacam itu. Dan apakah Atreus juga, yang menyiapkan jamuan beracun untuk saudara laki-lakinya, melakukannya tanpa berpikir? 27. Tidakkah Thyestes sendiri tidak puas setelah menodai ranjang saudara laki-lakinya, yang kemudian Atreus menyatakan dengan benar dan adil? Ketika ketidaksetiaan memberi kepuasan, dalam dekapan vulgar. Perzinaan keji mencemari nama baik kerajaan. Maka darah tercampur dalam aliran yang busuk. Mengotori tanah yang subur, dan menanam duka cita yang tak berarti. Tidakkah ia, dengan perzinaan itu, bermaksud merebut mahkota? Atreus selalu melanjutkan. Seekor domba yang terang hadiah dari langit, dengan bulu emas. Memberi harapan kosong untuk membetulkan mahkotaku dengan damai. Tetapi Thyestes bersandar, hendak menanti sasaran, merangkak keranjangku, dan mencuri mutiara itu. Tidakkah menurutmu Thyestes memiliki nalar yang sebanding dengan kejahatannya yang besar? Kejahatan seperti itu tidak hanya banyak ditampilkan kepada kita di atas panggung, tetapi kita melihatnya dilakukan, bahkan lebih sering, dalam kehidupan nyata. Rumah-rumah pribadi setiap penduduk, pengadilan negeri, gedung senat, majelis-majelis di kampus Martius, sekutu-sekutu kita, atau di provinsi kita sendiri,
Semua menyetujui bahwa akal adalah penyebab kesalahan dan kebenaran dilakukan. Sehingga sedikit dan jarang orang melakukan kebaikan, tetapi banyak dan sering yang melakukan kesalahan. Dan bahwa, singkatnya, akan lebih menguntungkan jika Tuhan tidak memberi kita akal sama sekali daripada memberi kita akal yang diiringi dengan begitu banyak kejahatan. Seperti halnya anggur yang jarang bermanfaat dan seringnya berbahaya. Lebih baik tidak diberikan kepada pasien daripada menimbulkan risiko dari obat-obatan yang tidak pasti. Sehingga saya tidak mengetahui apakah tidak lebih baik bagi umat manusia jika tidak memiliki kecerdasan, pikiran, dan kelihayan otak, atau yang kita sebut akal. Karena akal merupakan suatu hal merugikan bagi banyak orang, dan sangat berguna bagi sedikit orang, daripada dianugerahkan kepada manusia dengan banyak kebebasan dan kelimpahan. Tetapi jika kehendak ilahi benar-benar memeriksa kebaikan manusia dalam anugerah akal ini, ia hanya memeriksa kebaikan orang-orang yang ia anugerahi dengan akal yang benar. Betapa sedikitnya mereka, jika ada, sangat jelas terlihat. Sehingga kita tidak bisa mengakui bahwa Tuhan hanya memeriksa kebaikan sedikit manusia. Kesimpulannya pasti Tuhan tidak memeriksa kebaikan siapa-siapa. 28. Kau mengatakan bahwa penyalahgunaan akal yang sebagian besar manusia lakukan tidak menghilangkan kebaikan dari Tuhan, yang menganugerahkannya sebagai hadiah yang sangat bermanfaat, lebih dari penyalahgunaan harta warisan, yang anak-anak lakukan tetapi tidak mengurangi kewajiban mereka kepada orang tua mereka. Kami menyetujui hal ini, tetapi di mana kesamaannya? Deianira tidak bermaksud melukai Hercules ketika membuat sebuah hadiah berupa jubah yang dicelup ke dalam darah para kentaur. Begitu juga seseorang yang dengan pedangnya membuka suatu tumor, yang para dokter tidak mampu menyembuhkannya, bermaksud untuk menguntungkan Jason dari Perai. Karena sering terjadi bahwa manusia membantu manusia yang ia maksud untuk melukai, dan melukai orang ia maksud untuk membantu. Sehingga sesuatu yang diberikan tidak selalu menunjukkan maksud dari si pemberi. Begitu juga manfaat yang mungkin bertambah darinya, tidak membuktikan bahwa si pemberi melakukannya dengan senang hati. Karena, singkatnya, nafsu apa, ketamakan apa, atau kejahatan apa yang ada di antara manusia yang tidak berasal dari gagasan dan pikiran, dengan kata lain, akal. Karena setiap keyakinan merupakan manifestasi dari akal. Akal yang benar, jika pemikiran manusia selaras dengan kebenaran. Akal yang salah, jika tidak selaras. Tuhan semata, mata hanya memberi kita kecakapan akal, jika kita memilikinya. Penggunaan atau penyalahgunaannya sepenuhnya tergantung pada diri kita sendiri. Sehingga perbandingannya bukan antara akal yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dan suatu warisan yang diturunkan kepada seorang anak. Karena, toh, jika melukai umat manusia merupakan tujuan Tuhan, apa yang lebih buruk lagi dari akal yang bisa Tuhan berikan kepada manusia? Lalu, dari mana ketidakadilan, hawa nafsu, serta sifat pengecut ini bersemi, jika bukan dari akal sebagai dasarnya? 29. Saya tadi menyebutkan Medea dan Atreus, tokoh-tokoh dalam puisi-puisi heroik, yang menggunakan akal ini hanya untuk merencanakan dan melaksanakan kejahatan besar. Bahkan tokoh-tokoh sepele yang muncul dalam kisah komedi pun menggunakan akal. Misalnya, dalam kisah komedi Eunuch, tidakkah tokohnya berbicara dengan kecerdasan? Sementara suatu tokoh dalam Snepheby tidak ragu membantah opini umum, seperti cara para akademis, menyatakan bahwa ketika seseorang sedang jatuh cinta dan sangat miskin, sungguh menyenangkan. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa seorang ayah yang pemurah dan dermawan menyusahkan bagi seorang anak laki-laki yang sedang jatuh cinta. Apakah kecurangan, penipuan, dan muslihat ini jika bukan hasil dari akal? Wah, betapa istimewanya anugerah Tuhan ini. Sehingga Phormio mengatakan, katakan ini pada pria tua itu, saya memiliki suatu rencana di benak saya untuknya. 30. Tetapi mari kita lanjut dari panggung ke pengadilan. Sang praetor akan segera duduk. Untuk menghakimi siapa? Seorang pria yang membakar arsip-arsip kita. Kejahatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Quintus Sosius, seorang ksatria Romawi termasyur dari daerah Picene, mengakui kenyataannya. Siapa lagi yang dihakimi? Ia yang memalsukan dokumen publik kita, Lucius Alenus, seorang kawan yang licik, yang meniru tulisan tangan ke-6 pegawai bendahara kita.
Mari kita ingat-ingat pemeriksaan pengadilan lainnya, mengenai emas Tolosa, atau konspirasi Jugurtha. Mari kita telusuri kembali keterangan-keterangan yang diberikan melawan Tubulus, atas penyuapan di kantor pengadilannya. Dan, sesudah itu, tindakan Tribun Peduceus mengenai perkawinan sedarah para perawan. Mari kita pikirkan kasus-kasus yang setiap hari terjadi atas pembunuhan, pemberian racun, penggelapan uang rakyat, pemalsuan surat wasiat, yang kita memiliki undang-undang baru mengenainya. Kemudian tindakan melawan para penasihat atau penolong pencurian, undang-undang yang banyak mengenai kecurangan dalam perwalian, pelanggaran kepercayaan dalam kemitraan dan komisi perdagangan, serta pelanggaran kepercayaan lainnya dalam membeli, menjual, meminjam, atau meminjamkan. Lalu surat keputusan negara pada urusan sipil oleh hukum Laetorian. Dan terakhir, yang menghukum segala kecurangan, yaitu undang-undang yang melawan penipuan yang diajukan oleh kawan kita Aquilius. Penipuan semacam itu, ucapnya, salah satu berpura-pura dan satu lagi melakukan. Lalu, dapatkah kita berpikir bahwa sumber kejahatan yang merajalela ini muncul dari Tuhan yang kekal? Jika Tuhan telah memberi akal kepada manusia, Tuhan juga memberi kebijaksanaan kepada manusia, karena kelicikan hanyalah cara culas menggunakan akal untuk melakukan kejahatan. Pasti dari Tuhan juga kita menerima sifat menipu, dan setiap kejahatan lainnya, yang, tanpa bantuan akal, tidak akan pernah terpikir atau terlaksana. Jadi kita harus berharap bahwa Tuhan tidak pernah menganugerahi kemampuan ini pada manusia. Penyalahgunaan akal begitu umum, sehingga mereka yang menggunakan akal dengan baik, jumlahnya sedikit, sering tertindih oleh mereka yang menyalahgunakannya, jumlahnya berlimpah ruah. Yang terakhir ini menjadikan hadiah dari langit berupa akal tersebut lebih terlihat diberikan kepada manusia untuk mendukung sifat buruk, daripada mendukung sifat baik. 31. Ini, kau bersikeras, adalah kesalahan manusia, dan bukan kesalahan Tuhan. Tetapi tidakkah kita akan menertawai seorang dokter atau pilot, meskipun mereka hanya manusia biasa, ketika melempar kesalahan kepada keganasan penyakit atau dahsyatnya badai? Lalu siapa yang akan mempekerjakanmu, jika tidak ada kesulitan-kesulitan ini? Seseorang dapat berpendapat melawan Tuhan dengan lebih bebas. Kesalahan, katamu, ada pada manusia, jika dia melakukan kejahatan. Tetapi mengapa manusia tidak diberi suatu akal yang tidak mampu melakukan tindak kejahatan apapun? Bagaimana bisa Tuhan salah? Ketika kita meninggalkan warisan kepada anak-anak kita, dengan harapan memberi mereka keuntungan, mungkin saja kita ditipu. Tetapi bagaimana bisa Tuhan ditipu? Sebagaimana Phoebus ketika ia mempercayakan kereta kudanya kepada putranya, Phaethon, atau seperti Neptunus ketika ia memanjakan putranya, Theseus, dengan memberinya 3 permintaan, yang menghancurkan Hippolytus. Ini semua adalah fiksi-fiksi berbentuk syair, tetapi fakta-faktanya, alih-alih dongeng, seharusnya diberitahukan oleh para filsuf. Namun jika dewa-dewa dalam syair ini telah mengetahui bahwa pemanjaannya akan berakibat fatal kepada putra-putra mereka, mereka harus disalahkan untuk itu. Aristo dari Chios dulu sering mengatakan bahwa para filsuf menyakiti murid-murid mereka yang salah menafsirkan ajaran-ajaran baik mereka. Maka ajaran Aristippos akan menghasilkan pemboros, dan ajaran Zeno menghasilkan pembenci. Jika ini benar, lebih baik para filsuf diam saja daripada murid-muridnya rusak oleh kesalahpahaman akan maksud dari guru mereka. Jadi jika akal, yang telah dianugerahi kepada umat manusia oleh Tuhan dengan rancangan yang baik, cenderung hanya membuat manusia lebih licik dan curang, lebih baik manusia tidak pernah menerimanya. Tiada maaf bagi seorang dokter yang meresepkan anggur kepada pasien, mengetahui bahwa sang pasien akan meminumnya, dan segera meninggal. Proniamu harus disalahkan, karena telah memberikan akal kepada manusia, yang padahal ia telah mengetahui, akan menyalahgunakannya. Akankah kau mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sebelumnya? Saya harap kau mau mengakuinya. Tetapi kau tidak berani. Saya tahu kau menjunjung tinggi namanya. 32. Mari kita simpulkan. Jika kebodohan, oleh persetujuan para filsuf, diakui sebagai kejahatan terbesar, dan jika tidak seorang pun yang pernah mendapat kebijaksanaan sejati, kita, yang mereka katakan diurus oleh Tuhan yang kekal, sengsara sepenuhnya. Karena bahwa tidak ada orang yang sehat, atau tidak ada orang yang bisa sehat, adalah hal yang sama. Dan menurut saya, tidak ada manusia yang benar-benar bijaksana,
atau bahwa tidak ada manusia yang bisa benar-benar bijaksana, juga adalah hal yang sama. Tetapi saya tidak akan bertele-tele lagi membahas sesuatu yang sangat jelas. Telamon dalam satu bait menyimpulkan seluruh persoalan ini. Jika, ujarnya, ada ketuhanan, orang baik akan berbahagia, orang jahat menyedihkan. Tetapi tidak begitu kenyataannya. Jika Tuhan memerhatikan umat manusia, Tuhan seharusnya membuat semua manusia bersifat baik. Namun apabila Tuhan tidak memerhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia, setidaknya Tuhan harus menyediakan kebahagiaan bagi orang-orang baik. Lalu mengapa orang-orang Kartago di Spanyol bertahan untuk menghancurkan dua Scipio, yang berani dan dikagumi? Mengapa Fabius Maximus kehilangan putranya, yang merupakan seorang konsul? Mengapa Hannibal membunuh Marcellus? Mengapa Cannae menyebabkan kematian Paulus? Mengapa tubuh Regulus diserahkan kepada kebengisan orang-orang Kartago? Mengapa Africanus tidak terlindungi dari kejahatan di dalam rumahnya sendiri? Tetapi kisah-kisah ini terjadi di masa yang sangat lampau. Mari kita bahas yang baru-baru ini terjadi. Mengapa Publius Rutilius, paman saya, seseorang yang berintegritas dan beradab, kini diasingkan? Mengapa teman dekat saya, Drusus, dibunuh di dalam rumahnya sendiri? Mengapa kepala pendeta Quintus Scaevola, yang merupakan teladan sempurna kesederhanaan dan kebijaksanaan, dibantai di depan patung Vesta? Mengapa, pada masa sebelum itu, banyak warga terkemuka dipenggal oleh Cina? Mengapa Caius Marius, manusia paling licik, memiliki kuasa untuk memerintahkan kematian seseorang dengan kemuliaan tinggi seperti Quintus Catulus? Tetapi tidak akan ada habisnya menghitung orang-orang baik yang bernasib menyedihkan serta orang-orang jahat yang makmur. Mengapa Marius berumur panjang, dan meninggal dengan begitu bahagia di rumahnya sendiri ketika menjabat sebagai konsul ketujuh? Mengapa berdebah tidak manusiawi, Cina, dibiarkan menikmati masa kekuasaan yang begitu lama? 33. Memang, pada akhirnya ia menerima hukuman yang pantas. Tetapi tidakkah akan lebih baik jika ketidakmanusiawian ini dicegah sebelumnya daripada pelakunya dihukum setelahnya? Quintus Varius, manusia paling kejam, disiksa dan dibunuh. Jika ini adalah hukuman karena membunuh Drusus dengan pedang, dan membunuh Metellus dengan racun, tidakkah akan lebih baik jika Drusus dan Metellus diselamatkan daripada kematian mereka dibalaskan kepada Varius? Dionius merupakan seorang raja lalim, selama 38 tahun di suatu negeri yang makmur dan sejahtera. Dan sebelum masa kerajaannya, berapa tahun Pisistratus berkuasa dengan sewenang-wenang di kota yang sangat terkemuka di Yunani. Palaris dan Apollodorus mendapat ganjaran yang setimpal, tetapi setelah menyiksa dan membunuh banyak orang terlebih dahulu. Banyak perampok telah dihukum mati, tetapi jumlah mereka yang dihukum atas kejahatannya lebih sedikit dibanding mereka yang telah dirampok dan dibunuh. Anasarchus, pengikut Demokritos, dimutilasi atas perintah seorang tiran dari Siprus. Dan Zeno dari Elea, mengakhiri hidupnya dalam penyiksaan. Apa yang harus saya katakan mengenai Sokrates, yang kematiannya, sebagaimana yang saya baca dalam buku Plato, membuat saya meneteskan air mata. Jadi, jika Tuhan benar-benar mengamati segala sesuatu yang terjadi pada manusia, kau harus mengakui Tuhan tidak bisa membedakan orang baik dan orang jahat. 34. Diogenes yang sinis dulu mengatakan mengenai Harpalus, salah satu perampok yang paling berhasil pada masanya, bahwa keberuntungannya merupakan semacam kesaksian menentang para dewa. Dionysius, yang sebelumnya telah kita bicarakan, setelah menjarah kuil Proserpine di Locris, berlayar ke Syracuse, dan dengan angin sejuk dalam perjalanannya, mengatakan, dengan senyuman, "Lihatlah, kawan-kawan, betapa menyenangkannya angin yang Tuhan anugerahkan kepada penjarah kuil." Ketika kecerdasannya menyadari hal ini dengan jelas, ia tetap teguh pada ketidakimanannya. Saat mendarat di Peloponnesus, ia masuk ke dalam kuil Jupiter di Olimpia, dan menanggalkan mantel emas yang sangat berat dari patung itu, suatu ornamen yang tiran Gelo berikan dari uang hasil rampasan orang-orang Kartago, dan pada saat yang sama, dengan mengolok-olok, ia mengatakan, mantel emas ini terlalu berat untuk musim panas, dan terlalu dingin untuk musim dingin. Kemudian, sambil melempar mantel wol ke patung itu, melanjutkan, ini akan cocok untuk semua musim. Di lain waktu, ia memerintahkan janggut emas Asklepios dari Epidaurus agar diambil, dengan mengatakan,
Aneh sekali seorang anak memiliki janggut, padahal ayahnya tidak. Ia juga merampok meja perak di kuil-kuil, dan ketika, menurut adat Yunani kuno, mereka mengukir prasasti kepada dewa-dewa yang baik, ini ia tuliskan dengan maksud bahwa ia ingin memanfaatkan kebaikan dewa. Dan tanpa ragu, ia merampas lencana patung dewa kemenangan yang terbuat dari emas, juga mangkuk dan mahkota kecil yang berada di tangan patung yang terulur, mengatakan bahwa ia tidak mencuri, tetapi menerimanya. Karena bodoh sekali jika tidak menerima hal-hal baik dari para dewa, yang kepadanya kita selalu berdoa untuk kebaikan, ketika mereka mengulurkan tangannya kepada kita. Dan, terakhir, semua yang telah ia jarah dari kuil-kuil, atas perintahnya, dibawa ke tempat jual beli dan dijual dalam pelelangan. Lalu, setelah ia menerima uang, ia memerintahkan setiap pembeli untuk mengembalikan yang sudah dibeli, dalam batas waktu tertentu, ke kuil-kuil tempat benda itu berasal. Dengan begini, selain tidak menghormati para dewa, ia juga tidak berlaku adil terhadap manusia. 35. Tetapi Jupiter dari Olimpius tidak menghantamnya dengan petirnya, tidak juga Asklepios membuatnya mati dengan penyakit yang tak kunjung hilang. Ia mati di tempat tidurnya, mendapatkan penghormatan kematian, dan meninggalkan kekuasaan yang ia dapatkan dengan cara licik, seolah itu warisan yang adil dan sah, kepada putranya. Bukan tanpa rasa cemas saya mempertahankan suatu ajaran yang tampak membenarkan kejahatan ini. Dan yang mungkin menyetujuinya, jika hati nurani, tanpa pertolongan ilahi, tidak menunjukkan, secara jelas, perbedaan antara sifat baik dan sifat buruk. Tanpa hati nurani, manusia menjadi jahat. Sebagaimana tidak ada keluarga atau negara yang terlihat teratur dalam suatu rencana atau sistem, jika tidak ada penghargaan untuk tindakan yang baik dan tidak ada hukuman untuk kejahatan. Sehingga kita tidak bisa percaya, bahwa ketuhanan takdir mengatur dunia, jika tidak ada perbedaan antara yang jujur dan yang jahat. Tetapi Tuhan, kau mengatakan, mengabaikan hal-hal sepele. Ladang atau kebun anggur kecil seorang manusia tidak pantas diperhatikan olehnya, dan jika angin atau hujan batu menghancurkan hasil mereka, Jupiter tidak memerhatikannya. Begitu juga raja-raja tidak memerhatikan hal-hal sepele di kerajaan. Argumen ini mungkin memiliki pengaruh jika, dengan membawa Rutilius sebagai contoh, saya tadi mengungkapkan penyesalan mengenai kehilangan perkebunannya di Formiae, tetapi saya berbicara tentang kemalangan pribadinya, pengasingannya. 36. Semua orang setuju bahwa manfaat-manfaat luar, seperti kebun anggur, jagung, zaitun, buah-buahan dan padi-padian yang banyak, dan, singkatnya, segala keuntungan dan kekayaan hidup, diperoleh dari Tuhan. Dan tentu saja, dengan akal, kita pantas dipuji atas sifat baik kita, dan kita sudah sepatutnya merasa bangga, yang tidak bisa kita banggakan jika keuntungan hidup ini merupakan hadiah dari Tuhan, dan bukan dari diri kita sendiri. Ketika kehormatan hidup atau kekayaan kita meningkat, ketika kita disenangkan oleh keberuntungan melampaui ekspektasi, atau dihindarkan dari kejahatan, kita bersyukur atas hal itu kepada Tuhan. Dan tidak memberi pujian kepada diri kita sendiri. Tetapi siapa yang pernah bersyukur kepada Tuhan karena menjadi orang baik? Kita bersyukur, tentu saja, atas kekayaan, kesehatan, dan kehormatan. Karena hal-hal inilah kita menyebut Jupiter yang terbaik dan terhebat, tetapi bukan karena kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keadilan. Tidak ada yang pernah memberikan seluruh, 1/10 hasil kebunnya, kepada Hercules agar menjadi bijaksana. Dikisahkan mengenai Pythagoras, bahwa ia mengorbankan seekor lembu kepada para musai setelah membuat penemuan baru dalam geometri. Tetapi saya tidak mempercayainya. Karena ia tidak mau berkorban, bahkan kepada Apollo di Delos, bahwa ia tidak mau mengotori altar dengan darah. Kembali ke pembahasan. Sudah disepakati secara umum, bahwa keberuntungan pasti kita pinta dari Tuhan, tetapi kebijaksanaan pasti muncul dari diri kita. Dan meskipun kuil-kuil telah didedikasikan untuk pikiran, kebaikan, dan keimanan, kita mengetahui bahwa sifat-sifat ini ada di dalam diri kita. Mengenai harapan, keselamatan, bantuan, dan kemenangan, kita harus memintanya kepada Tuhan. Oleh karenanya, seperti yang Diogenes katakan, kemakmuran orang-orang jahat menghancurkan gagasan mengenai takdir ketuhanan. 37. Tetapi orang-orang baik kadang makmur juga. Ya, tentu saja.
Dan kita, tanpa alasan apapun, menganggap kemakmuran itu berasal dari Tuhan. Diagoras, yang disebut ateis, saat berada di Samotrace salah satu temannya menunjukkannya beberapa gambar orang-orang yang selamat dalam badai yang sangat berbahaya. Lihatlah, ucapnya, kau yang menyangkal ketuhanan, berapa kali telah diselamatkan oleh doa-doa mereka kepada Tuhan. Ya, kata Diagoras, saya melihat mereka yang selamat, tetapi di mana gambar mereka yang tenggelam di lautan. Di lain waktu, ia sendiri berada dalam badai, saat para pelaut, merasa sangat ketakutan, mengatakan kepadanya bahwa mereka menerima bencana itu karena menerima Diagoras di kapal mereka. Diagoras menunjukkan kepada mereka beberapa kapal yang juga diterpa badai, lalu bertanya kepada mereka apakah mereka percaya Diagoras juga berada di atas kapal-kapal itu. Singkatnya, mengenai nasib, baik atau buruk, tak peduli siapa dirimu, atau bagaimana hidupmu, Tuhan, seperti halnya raja, tidak memedulikan segalanya. Kemiripan apa yang ada di antara mereka? Jika raja-raja mengabaikan sesuatu, ketidaktahuan bisa menjadi alasan. Tetapi ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan bagi Tuhan. 38. Caramu membela Tuhan lumayan bagus, saat kau mengatakan bahwa jika orang jahat meninggal tanpa sengsara karena kejahatannya, Tuhan akan memberikan hukuman pada anak-anaknya, anak-anak dari anak-anaknya, dan semua keturunannya. Wah, betapa anehnya keadilan Tuhan. Kota mana yang akan tahan dengan undang-undang yang menghukum anak atau cucu untuk kesalahan yang dilakukan ayah atau kakeknya? Jika orang-orang yang namanya telah dinodai di dalam kisah satire Hipponas atau Archilochus merasa tersakiti, itu bukan karena Tuhan, melainkan karena pikiran mereka sendiri. Saat kita melihat Aegisthus dan Paris tidak mampu menguasai diri, mengapa kita menghubung-hubungkannya dengan Tuhan, padahal kejahatannya, katakanlah, berbicara sendiri. Saya yakin bahwa mereka yang pulih dari penyakit lebih disebabkan oleh perawatan dari Hippokrates daripada kekuatan Asklepios. Bahwa Sparta memiliki sistem hukumnya dari Lycurgus alih-alih Apollo. Bahwa Critolauslah yang menjadi penyebab kehancuran Korinthos, dan Hasdrubal menyebabkan kehancuran Kartago. Merekalah yang memusnahkan kedua kota maritim paling mulia itu, dan bukan amarah Tuhan, karena kau sendiri mengakui bahwa Tuhan tidak mungkin marah atas hasutan apapun. 39. Tetapi tidak bisakah Tuhan menolong dan menjaga kota-kota mulia itu? Tentu saja ia bisa. Karena, berdasarkan ajaranmu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan, tanpa bersusah payah. Dan sebagaimana halnya kekuatan pikiran dan kehendaklah yang menggerakkan anggota badan kita, begitu juga kehendak Tuhan, dengan kemudahan yang sama dapat menciptakan, menggerakkan, dan mengubah segala sesuatu. Ini, kau anggap, bukan dari tahayul belaka, melainkan sesuai dengan teori ilmiah yang konsisten. Karena, kau mengatakan, materi yang membentuk segala benda dapat berubah bentuk, dan tidak ada yang tidak bisa dibentuk dan diubah, dalam sekejap. Dan bahwa ketuhanan takdir memiliki kekuasaan atas pembagian semua materi ini, sehingga ia dapat, di bagian alam semesta manapun, melakukan apapun yang ia sukai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tuhan bisa jadi tidak mengetahui tingkat kekuasaannya, atau mengabaikan urusan-urusan manusia, atau tidak bisa menilai apa yang terbaik untuk kita. Tuhan, kau bilang, tidak memerhatikan manusia secara individu. Tidak heran, karena ia tidak memerhatikan masyarakat kota, atau bahkan negara, atau manusia. Lalu, jika ia mengabaikan seluruh negeri, tidakkah sangat mungkin ia juga mengabaikan seluruh umat manusia? Tetapi bagaimana bisa kau menyatakan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan segala perkara kehidupan, tetapi menganggap Tuhan menyebarkan mimpi kepada manusia? Karena kau mempercayai mimpi, kini giliranmu menjelaskan persoalan ini. Selain itu, kau mengatakan kita harus meminta kepada para dewa. Mereka yang meminta kepada dewa-dewa adalah individu. Takdir ketuhanan, oleh karenanya, memerhatikan individu, yang berarti membuktikan bahwa Tuhan memiliki waktu senggang lebih dari yang kau bayangkan. Mari kita anggap para dewa sangat sibuk hingga menyebabkan revolusi benda-benda langit, mengawasi bumi, dan mengatur laut. Mengapa harus ada banyak dewa yang menganggur? Mengapa pengawasan urusan-urusan manusia tidak diberikan kepada beberapa dewa yang diam itu, yang menurutmu tak terhitung jumlahnya? Inilah maksud saya menjelaskan mengenai hakikat Tuhan, bukan untuk menyangkal keberadaannya, tetapi semata-mata untuk menunjukkan betapa samarnya permasalahan ini.
dan betapa sulit menguraikannya. 40. Balbus mengamati bahwa kota telah menyelesaikan argumennya, berujar, kau keras sekali menentang ketuhanan takdir, ajaran yang ditetapkan oleh kaum Stoik dengan ketakwaan dan kebijaksanaan. Tetapi, karena sekarang sudah hampir malam, saya akan menangguhkan jawaban saya di kemudian hari. Perdebatan kita sangatlah penting, karena menyangkut altar, perapian, kuil, tidak, bahkan benteng kota kita, yang kalian para pendeta anggap suci. Ya, kalian, yang dengan agama melindungi Roma lebih dari Roma dilindungi oleh bentengnya. Ini adalah perkara yang, selagi saya masih hidup, saya rasa saya tidak dapat meninggalkannya. Tidak ada, jawab kota, yang lebih saya inginkan dari dibantah. Saya tidak menganggap telah membuat keputusan dari bahasan ini, tetapi saya hanya memberimu pernyataan pribadi saya. Dan saya yakin kau akan dengan mudah mengalahkan saya. Tentu saja, ujar Velleius, Balbus memang sangat menarik karena ia meyakini bahwa mimpi-mimpi kita dikirim dari Jupiter, yang, meskipun mimpi-mimpi sendiri, tidak seremeh ucapan kaum Stoik mengenai hakikat Tuhan. Diskusi berakhir di sini, dan kita berpisah. Velleius menilai bahwa argumen kota yang paling benar, tetapi opini Balbus menurut saya lebih mendekati kenyataan.